Menurut Waryono 2000, hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh gerakan pasang surut perpaduan antara air sungai dan air laut yang tergenang pasang dan bebas dari genangan saat surut yang komunitasnya bertoleransi terhadap garam. Sungai mengalirkan air tawar untuk mangrove dan pada saat pasang, pohon mangrove dikelilingi oleh air garam atau air payau. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Hutan mangrove banyak ditemui di pantai Teluk yang dangkal dan pantai yang terlindungi. Bahan-bahan yang digunakan itu ada propagol, bibit mangrove, semen, polybag, sarung tangan latex, dan adapun alat yang dibutuhkan yaitu cangkul, ember plastik, cetakan pot, dan cetakan semen. Untuk pembuatan tetrapod mangrove yang digagas oleh Sheng Hang Lee itu sendiri merupakan tetrapod custom berongga dengan panjang, lebar, dan tinggi sebesar 2x2x2 meter dan bobot sekitar 1 ton untuk setiap tetrapod. Dalam pembuatan satu tetrapod ini memerlukan biaya sekitar $188,8 atau sekitar $2.675.000. Dan jangan lupa untuk pot mini dan juga bibit unggul dari mangrove itu sendiri dengan biaya sekitar masing-masingnya Rp15.000 untuk satu pasangnya. Sehingga untuk setiap 4 meter persegi dibutuhkan biaya sekitar Rp2.705.000. Hutan pot mangrove yang terinspirasi dari tetrapod yang terbuat dari beton dan besi ini cocok untuk gelombang yang tidak terlalu besar, mengingat bahwasanya mangrove ditanam di dalam pot. Namun, ketika mangrove mulai tumbuh dewasa, akar-akarnya akan menyatu dan akan membuat seperti jaring yang kuat. Nantinya, tetrapod mangrove ini akan menggantikan tetrapod yang terbuat dari beton dan besi, di mana pot mangrove ini dinilai lebih ramah lingkungan dan mampu menampung suatu ekosistem. Nah, hutan pot mangrove ini memiliki kelebihan antara lain sebagai pemecah ombak agar tidak membahayakan dan merusak kawasan pantai, perlindungan buatan yang bisa digunakan mencegah abrasi pada daratan sekitar pantai, perlindungan kawasan perairan pantai sehingga terhindar dari gelombang yang tinggi, sebagai perlindungan alur sungai yang menjorok ke laut sehingga ombak yang datang bisa diredam dengan hutan pot mangrove dan aliran sungai dapat berjalan dengan baik. Di balik kelebihannya, tetrapod mangrove juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu sulit mendapatkan propagolnya. Umumnya mangrove tumbuh di kawasan pesisir yang jauh dari pemukiman, sehingga sulit didapatkan. Selain itu, juga diperlukan waktu agar mangrove tumbuh dan didapatkan hasil yang diinginkan. Dari keberadaan banyak mangrove ini, banyak yang dimanfaatkan untuk ditanam di dalam media pot. Salah satunya adalah dosen FPIK UTU yang menanam mangrove dalam pot. Untuk inovasi secara lebih mendalam sebenarnya tidak ada. Namun keberadaan mangrove ini bisa ditanam di dalam pot dan itu sedikit membantu para petani untuk bisa mengembangkan mangrove walaupun mungkin penanamannya sedikit sulit dibandingkan jika pada habitat aslinya. Namun di sini dari 50 jenis mangrove sejati ada 40 jenis yang berada di Indonesia dan itu sedikit menguntungkan untuk beberapa petani yang menanam berbagai jenis mangrove yang bisa ditanam karena jenisnya banyak ada di Indonesia. Kemudian untuk yang sering muncul ada seperti Jepora stylosa ini, kemudian Soneratia alba dan yang lainnya.